membahas tentang format template. Pengertian dari format template adalah yang ekstraksi filenya menunjukkan bahwa tipe file tersebut dimaksudkan sebagai titik awal yang tinggi untuk membuat file lain. Sedangkan cara membuat template, kita dapat membuat template di 2003, di Word 2007, 2019, 2016, 2013, maupun 2010. Nah, untuk tujuan template tersebut, template dapat mengkontrol tampilan dan tata letak dari sebuah output dari file. Halo, perkenalkan saya Nurjannah Beru Surbakti. Saya akan membahas tentang etika literasi. Yang pertama, pengertian literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, National Institute for Literacy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah yang kedua, tujuan dari literasi. Ada 6 tujuan dari literasi, yakni yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Munijar Suci Arwan akan menjelaskan mengenai manfaat literasi, jenis-jenis literasi, serta prinsip literasi. Adapun yang menjadi manfaat literasi, yang pertama yaitu menambah kosakata, yang kedua mengoptimalkan kerja otak, yang ketiga menambah wawasan dan informasi baru, yang keempat meningkatkan kemampuan interpersonal, dan yang kelima adalah mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Selanjutnya mengenai jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi ada 5. Yang pertama ada literasi dasar. Yang kedua, ada literasi perpustakaan. Yang ketiga, literasi visual. Yang keempat, literasi media. Dan yang kelima adalah literasi teknologi. Selanjutnya adalah mengenai prinsip literasi. Menurut Bers, pada tahun 2009, di dalam literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program literasi yang baik bersifat berimbang. Yang kedua, diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Yang ketiga, program literasi berlangsung di semua kurikulum. Keberagaman kurikulum perlu dirayakan, baik di sekolah maupun di kelas. Halo, saya Stephen Gilbert Leonardo Sormin akan membahas pengertian layout. Layout dalam bahasa memiliki arti tata letak. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis dan menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Selanjutnya, prinsip-prinsip layout. Ada 5 macam prinsip-prinsip layout. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kontras. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, keharmonisan, di mana keharmonisan dibagi menjadi 2, yaitu harmoni dari segi bentuk dan harmoni dari segi warna. Dan yang terakhir adalah stressing. Perkenalkan, nama saya Nuri Indah Sulastika. Saya akan membahas mengenai layout, yaitu grid pada layout. Yang pertama, grid system. Sebuah grid diciptakan sebagai solusi terhadap permasalahan penataan elemen-elemen visual dalam sebuah ruang. Grid system digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan sebuah komposisi visual.
Tujuan utama dari penggunaan grid system dalam desain grafis adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik. Yang kedua, the golden section. Di bidang seni grafis, proporsi agung menjadi dasar pembuatan ukuran kertas dan prinsip tersebut dapat digunakan untuk menyusun keseimbangan sebuah desain. Proporsi agung juga dikenal dalam istilah deret bilangan Fibonacci, yaitu deret bilangan yang setiap bilangannya adalah hasil jumlah dari dua bilangan sebelumnya dan dimulai dari 0. Bilangan ini sering dipakai dalam pengukuran bangunan, arsitektur, karya seni, huruf hingga layout sebuah halaman karena proporsinya yang harmonis. Yang ketiga, the symmetrical grid. Dalam grid simetris, halaman kanan akan berbalikan pesir seperti bayangan cermin dari halaman kiri. Ini memberikan dua margin yang sama baik margin luar maupun margin dalam. Untuk menjaga proporsi, margin luar memiliki bidang yang lebih lebar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengorganisir layout. Layout yang baik, mudah untuk mengikuti dan memberikan fokus jelas kepada khalayak untuk membantu agar mudah menemukan cara mereka melalui publikasi, presentasi, atau halaman web. Pedoman-pedoman untuk mengorganisir layout. Yang pertama, menggunakan berbagai jenis ukuran untuk berbagai elemen. Yang kedua, membentuk suatu hierarki dari jenis ukuran utama, subheads, teks, dan lain-lain sesuai format. Yang ketiga, semua format utama sama, semua teks harus diformat sama, dan lain-lain. Yang keempat, membuat elemen yang paling penting agar khalayak bisa menemukan hal yang besar pada hal-hal yang kecil. Yang kelima, menggunakan rules atau baris untuk memisahkan informasi ke dalam grup. Yang keenam, menggunakan berbagai jenis ketebalan font. Yang ketujuh, menggunakan spasi kosong untuk tujuan desain dalam publikasi. Yang kedelapan, informasi posisi penting di sudut kiri atas. Di sudut kiri atas biasanya membaca terlebih dahulu, menempatkan kotak sekitar informasi penting. Yang kesembilan, memberikan bullet pada item-item yang penting. Yang kesepuluh, gunakan warna kebalikan atau jenis putih pada layar belakang gelap untuk memisahkan atau menekankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian referensi. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan rujukan. Saya akan menjelaskan teknik penulisan sitasi. Yang pertama yaitu catatan langsung atau catatan perut. Catatan perut ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Yang kedua yaitu catatan kaki atau catatan akhir. Catatan kaki atau catatan akhir ini ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Perkenalkan, saya Febrianti Tampu Bolon akan menjelaskan tujuan dan jenis-jenis dari referensi. Tujuan dari referensi yang pertama, agar memperkuat teori dan argumentasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis referensi. Jenis-jenis referensi yaitu bukti, seperti statistik, contoh-contoh, dan kesaksian. Nilai-nilai yang dipakai oleh orang yang menerima argumentasi atau orang banyak. Kredibilitas pemberi informasi, seperti orang pemberi informasi mengarah pada pengalamannya sendiri untuk dapat meyakinkan pendengarnya bahwa dia ialah orang yang cakap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Cynthia. Saya akan menjelaskan presentasi dengan animasi. Nah, yang pertama, pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat file presentasi yang dikembangkan Microsoft. Dalam Microsoft PowerPoint, kita dapat membuat file presentasi dalam slide-slide yang dapat kita sisipkan file video, musik, animasi, dan efek-efek lainnya supaya presentasi menjadi menarik dan tidak membosankan. Nah, materi kedua adalah fungsi animasi.
Fungsinya yaitu menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. Yang kedua, memperindah tampilan presentasi. Yang ketiga, memudahkan susunan presentasi. Dan yang terakhir, mempermudah penggambaran dari suatu materi.